Pada saat itu, utusan dari pembeli bahkan menyampaikan janji bahwa desa mereka akan menjadi ramai, membuka lapangan kerja baru, serta peluang berdagang dan membuat kerajinan. Namun, ketika tanah dijual kepada pemerintah, yang seharusnya menjadi lahan hijau atau infrastruktur pariwisata, ternyata dijadikan tempat pembuangan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah salah satu tragedi mengerikan yang disebabkan oleh masalah sampah, yaitu tragedi di TPA Leuwi Gajah Jawa Barat, yang dianggap sebagai salah satu bencana terbesar kedua di dunia. Peristiwa ini melibatkan ledakan besar dan longsor yang mengakibatkan kematian 157 orang, serta hampir menghancurkan 2 kampung secara keseluruhan. Awalnya, masyarakat disuguhi harapan akan pembangunan pariwisata yang akan membawa dampak positif, seperti penghijauan tanaman teh dan pembangunan kolam renang. Iming-iming ini membuat sebagian masyarakat setuju untuk menjual sebagian tanah kebun mereka dengan harga yang sangat murah. Pada saat itu, utusan dari pembeli bahkan menyampaikan janji bahwa desa mereka akan menjadi ramai, membuka lapangan kerja baru, serta peluang berdagang dan membuat kerajinan. Namun, ketika tanah dijual kepada pemerintah, yang seharusnya menjadi lahan hijau atau infrastruktur pariwisata, ternyata dijadikan tempat pembuangan sampah, TPA. Keputusan ini mengecewakan warga setempat secara besar-besaran. TPA yang terletak begitu dekat dengan pemukiman mereka, menghasilkan dampak negatif yang langsung dirasakan, seperti pencemaran udara dan air akibat dari penimbunan sampah tanpa pengolahan terlebih dahulu. Reaksi masyarakat yang menolak TPA tersebut adalah wajar, mengingat dampak buruk yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup mereka. Mereka telah mengalami perubahan drastis dari harapan akan pembangunan yang bermanfaat menjadi kenyataan yang jauh dari itu. Setiap hari, truk-truk bergantian datang ke dermaga pembuangan TPA Leuwi Gajah untuk menumpahkan sampah dari bak truk mereka yang berada di bagian atas tebing. Sampah kemudian didorong oleh buldoser ke area yang lebih rendah di tepi, di mana para pemulung akan memilah sampah yang dapat mereka ambil. Namun, hal ini menimbulkan berbagai masalah serius bagi penduduk sekitar. TPA Leuwi Gajah dianggap rawan bencana dan mendatangkan bau tidak sedap serta serangga lalat ke permukiman sekitar. Air di sekitar juga dikatakan tercemar. Akibatnya, masyarakat seringkali melakukan protes bahkan demonstrasi untuk menuntut agar TPA dipindahkan. Ancaman untuk menutup paksa tempat tersebut juga dilontarkan oleh masyarakat sekitar. Meskipun pihak pengelola setuju untuk memproses pemindahan TPA, tetapi tahun demi tahun TPA tersebut tetap beroperasi di lokasi tersebut. Menurut Asep Safrudin dari Cilimus, penduduk telah kehilangan akses terhadap sumber air bersih karena TPA dibangun di atas mata air. Sebelumnya, air bersih selalu tersedia, tetapi sekarang mereka bergantung pada hujan. Jika hujan tidak turun, sawah mereka tidak bisa ditanami sama sekali. Pengelola TPA membantah klaim ini. Mereka seringkali mengirim pengawas untuk menguji kualitas air di sekitar desa dan memastikan tidak ada pencemaran. Namun, warga tidak yakin dengan hasil pengujian tersebut, karena mereka merasakan bau yang tidak sedap dari air di kampung mereka. Waridawati, seorang warga mengatakan, bahwa meskipun warga telah berkali-kali melaporkan masalah ini, tidak ada tanggapan yang memuaskan dari pihak pengelola atau pemerintah. Keberadaan TPA Leuwi Gajah telah membuat kampung menjadi tidak nyaman. Beberapa sampah tercecer selama pengangkutan oleh truk-truk menyebabkan jalan-jalan menjadi kotor. TPA ini awalnya merupakan proyek BODP pada tahun 1982, dan baru terrealisasi pada 1986 setelah sebagian lahan dibeli dari masyarakat. Meskipun awal luasnya disebut 10 hektar, beberapa sumber menyebutkan luasnya mencapai 25,1 hektar. TPA ini dirancang untuk menampung sampah dari 3 daerah, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Pembangunan TPA Leuwi Gajah, jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya melanggar beberapa aturan yang telah ditetapkan.
Menurut Standar Nasional Indonesia nomor 0332411194 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA, seharusnya lokasi TPA tidak boleh dekat dengan sumber air, sungai, pemukiman, atau menggunakan lahan produktif. Namun demikian, protes dari masyarakat kecil terhadap lokasi TPA ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Situasi semakin memburuk ketika akumulasi sampah di TPA mencapai titik kritis. Longsor akhirnya terjadi, menimbun 7 rumah dan menyebabkan kepanikan di kalangan penduduk. Insiden ini kembali memicu gelombang protes, meskipun sebelumnya protes seringkali diabaikan. Namun, bagi sebagian warga, sampah sebenarnya juga menjadi sumber rezeki, terutama bagi para pemulung seperti Wahyu, yang awalnya seorang petani namun beralih mengais sampah di TPA Leuwi Gajah. Pada tahun 2005, masalah semakin serius karena akumulasi sampah terus meningkat. Beberapa bagian TPA mencapai ketinggian 60 meter dengan panjang 200 meter, menyerupai sebuah gunung sampah yang potensial untuk runtuh dan mengancam apapun di bawahnya. Warga mulai mengkhawatirkan dampak potensial dari keberadaan gunung sampah ini dan meminta dilakukan pendeteksian atau pengukuran untuk mengetahui seberapa kritis kondisinya. Namun, perkembangan lebih lanjut terkait permintaan ini tidak diketahui apakah dilakukan atau tidak. Pada Minggu, 21 Februari 2005, kehidupan di kampung berjalan seperti biasa. Beberapa warga sibuk mempersiapkan pisang untuk upacara adat di Cirende, sementara para pemulung tetap melanjutkan aktivitas meskipun hujan turun dengan deras. Namun, perbincangan di antara warga mulai mengisyaratkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya longsor. Tanda-tanda awal seperti limbah air yang mengucur deras dan kestabilan tebing sampah yang meragukan membuat warga menjadi waspada. Longsor memang sering terjadi, terutama pada musim penghujan, tetapi sejauh ini longsoran yang terjadi bisa dikatakan masih dalam skala kecil. Menurut pengalaman Kusnadi yang hanya pulang ke kampung Cilimus pada akhir pekan untuk mengunjungi keluarganya. Malam hari ketika Kusnadi hendak pulang, ia memperingatkan orang tua dan saudaranya untuk tetap waspada dan tidak tidur terlalu pulas, terutama jika terdengar suara gemuruh. Ketika Kusnadi meninggalkan kampung Cilimus, ada kegelisahan yang terus mengganjal di hatinya. Pada pukul 2 dini hari, ketika warga sedang dalam tidur yang nyenyak, kekhawatiran yang telah diungkapkan Kusnadi akhirnya menjadi kenyataan. Namun, kali ini longsor yang terjadi bukan hanya karena hujan, melainkan akibat ledakan gas metana di dalam timbunan sampah. Ledakan yang sangat kuat tersebut bahkan terlihat di Batu Jajar. Akibat ledakan ini, gunungan sampah setinggi 60 meter runtuh seperti banjir bandang, menghantam kedua kampung di bawahnya dengan gelombang sampah yang mengerikan. Beberapa warga yang tidak sempat menyelamatkan diri langsung tergulung dalam gelombang sampah yang dahsyat tersebut. Keadaan menjadi sangat mencekam setelah ledakan gas metana di TPA Leuwi Gajah menyebabkan longsor sampah yang menghantam dua kampung di bawahnya. Warga terkejut dan bingung harus melarikan diri kemana, karena kondisi gelap gulita. Mereka yang selamat berteriak histeris sambil berusaha menyelamatkan saudara dan harta benda mereka. Informasi tentang bencana ini menyebar dengan cepat, termasuk kepada Kusnadi yang mendengar kejadian tersebut dan segera bergegas menuju kampung Cilimus pada pukul 3 subuh. Namun, ketika Kusnadi tiba di lokasi, tidak ada yang bisa dilakukan, karena kondisi masih sangat berbahaya dengan sampah yang terus bergerak. Baru di pagi harinya, kampung sudah tidak terlihat lagi, tertimbun oleh timbunan sampah. Suasana duka menyelimuti penduduk yang selamat. Sebagian diungsikan ke sekolah dasar di Batu Jajar dan sebagian lagi mengungsi ke rumah kerabat mereka. Tim pencari awal segera bergerak melakukan evakuasi yang melibatkan eksavator untuk menggali beberapa area. Evakuasi berlangsung selama 15 hari dan ditemukan sekitar 157 jenazah. Namun, jumlah mereka yang hilang tidak dapat dipastikan, karena ada banyak pemulung yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Diperkirakan masih ada ratusan orang lainnya yang tertimbun di dalam reruntuhan sampah yang mengerikan ini. Kejadian ini merupakan salah satu bencana terbesar di dunia yang disebabkan oleh masalah sampah. Peristiwa serupa tercatat sebagai insiden paling parah di Filipina,
di mana lebih dari 200 orang meninggal dunia akibat longsor sampah di Payatas, Quezon City pada tahun 2007. Penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa penyebab utama ledakan di TPA Leuwi Gajah adalah akumulasi gas metana dari sampah makanan. Sampah tersebut hanya ditumpuk tanpa pengolahan atau pemilahan yang memadai, sehingga sampah makanan sering terperangkap di antara jenis sampah lainnya. Beberapa bagian sampah tidak mendapatkan paparan oksigen yang cukup, yang memicu pertumbuhan metanogen dan akumulasi gas metana di bawah permukaan. Akumulasi gas metana inilah yang pada akhirnya meledak dengan hebat, dipicu oleh sesuatu di dalam timbunan sampah tersebut. Perlu ditekankan bahwa setiap harinya, TPA Leuwi Gajah menerima sampah dalam jumlah tonase yang besar. Setelah tragedi besar tersebut terjadi, TPA Leuwi Gajah akhirnya ditutup. Namun, karena kurangnya perencanaan yang memadai dalam pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya, tidak ada alternatif lain untuk membuang sampah selain ke tempat pembuangan sementara yang kapasitasnya terbatas. Hanya dalam beberapa hari, TPS tersebut sudah penuh, sehingga sampah mulai berserak di seluruh kota. Hal ini menyebabkan Bandung terlihat sangat kotor dan tidak terurus, yang pada akhirnya memberikan julukan Bandung Lautan Sampah. Dari kejadian tragis ini, muncul inisiatif Kang Pisman dengan program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah. Tragedi ini juga menjadi titik awal bagi Hari Peduli Sampah Nasional. Namun, trauma akibat kejadian tersebut masih membekas dalam masyarakat, di mana sebagian orang bahkan enggan kembali ke tempat tersebut, bukan hanya karena ketakutan akan longsor, tetapi juga karena harus mengenang keluarga dan kerabat yang menjadi korban. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi masyarakat untuk pulih dari trauma ini. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.